Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan kembali mudzakarah muhimmah, peringatan yang sangat penting kembali, yang tidak ada lain ini adalah untuk kita membangun sebab-sebab kemuliaan kita sebagai orang beriman, agar iman-iman kita adalah iman-iman yang mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Rabbul Alamin. Karena hanya itulah Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban untuk Allah menolong, untuk Allah memberi kemuliaan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walakinnallah habbaba ilaikumul iman. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah lah yang telah mencintakan kepada kalian terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah lah yang telah menghiaskan nikmat iman itu pada kalian, pada hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iman yang seperti ini yang kemudian memberikan potensi besar, potensi hamba-hambanya mendapatkan kejayaan dan kemuliaan dalam hidup. Karena perjalanannya adalah perjalanan keselamatan. Perjalanannya adalah perjalanan kemenangan. Kehidupannya punya kaidah. Karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah beri kekuatan di dalam dirinya benci pada kekufuran, mengenal kerusakan iman dan membencinya dan menjauhinya, wal fusuqa wal isyan, dan semua cabang-cabang daripada kerusakan iman, kefasikan dan maksiat. Dia punya sikap, dia punya kaidah yang menjadikan dia selamat. Sebagaimana kata Allah, Allah yang menjadikan kalian punya potensi besar di dalam kehidupan iman kalian, yaitu kalian membenci, tidak suka pada kekufuran, pada kefasikan, pada kemaksiatan. Karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun.
Kemudian Allah menegaskan orang-orang beriman yang seperti itu adalah rasyidun. Orang-orang yang memberi petunjuk. Orang-orang yang mereka, iman mereka disanjung oleh Allah. Iman mereka dijadikan oleh Allah syuhada a'lan nas. Dijadikan saksi-saksi di atas semua manusia. Syuhada a'lan nas. Sebagaimana Allah menetapkan mereka ulaika humur rasyidun. Mereka ini adalah orang-orang yang membimbing. Orang-orang rasyid. Sekaligus mereka adalah diberi bimbingan, diberikan hidayah dengan iman mereka. Dan mereka pun orang-orang yang kemudian membimbing. Dan Allah menyebutkan fadlan minallahi wa ni'mah. Dan itu adalah berhasilnya seorang hamba ditancapkan kehidupan kaidah-kaidah iman yang benar. Kata Allah, fadlan minallah, itulah pemberian besar, karunia dari Allah kepada hamba yang seperti ini. Wa nikmah, dan itulah nikmat yang sebenarnya Allah berikan kepada mereka. Maka ya ikhwah, disinilah kita kembali mengingatkan tidak ada perjalanan iman kita untuk meraih iman yang seperti ini kecuali tidak henti-hentinya kita membangun peradaban iman yang seperti ini, kaidah iman yang seperti ini, yang kita harus menjadi hamba-hamba yang bisa sampai kepada puncaknya. Dan Allah Maha tahu. Sebagaimana para anbiya, para rasul, apa kerja mereka? Kerja mereka tidak lain adalah untuk mengembalikan manusia kepada kaidah-kaidah iman, kepada usul-usulnya iman, kepada rinciannya iman, dan mendidik mereka seperti itu. Dan sampai kapan para rasul tidak ada yang bertanya? Di antara mereka ada yang sampai 900 tahun. Dan kapan mereka ditolong oleh Allah, Allah Maha tahu. Dan seperti itu, sebagaimana sebagian ahlul ilm menasihatkan, kita tidak perlu bertanya kepada Allah, kapan yansuruna? Kapan Allah menolong kita? Lakinil muhim, tetapi perkara yang sangat penting, perkara yang mendesak adalah kaifa nasluku hadat thariq. Bagaimana kita berada di dalam jalan ini? Bagaimana kita sudah berada di sana? Adapun kapan, sampai kapan, Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Dan itulah hakikat peringatan-peringatan para rasul agar kita kembali kepada nikmat din untuk menjadi satu-satunya solusi yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Maka ya ikhwah, sebagaimana risalah kita untuk kembali kepada din yang tidak henti-hentinya, noda agama ini terus menerus adalah wasilah, wasitoh, tarik, jalan di dalam agama yang itu mustaqim, yang itu lurus, dan tidak henti-hentinya manusia mendapatkan fitnah darinya. Dan inilah yang harus kita bangun untuk terus menerus kita membesarkan diri di dalam jalan ini, sebagaimana yang Allah ingatkan kepada Bani Israel, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami telah jadikan di antara mereka a'immatan, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina,
yang mereka terus-menerus menunjuki manusia dengan perintah Allah, dengan petunjuk Allah. Masa-masa kejayaan iman, ketika Allah menjadikan di tengah-tengah mereka a'immatan yahduna bi amrina. Bagaimana itu diberikan oleh Allah? Bukan di atas kertas, bukan di atas ceramah-ceramah yang itu hanya membangun opini publik, hanya membangun glamor di dalam kegaduhan manusia. Allah sudah mengingatkan lamma sobaru, ketika mereka punya perjalanan lamma sobaru. Dan yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka telah meraih yakin terhadap ayat-ayat, terhadap kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan pada mereka. Dan ayyuhal ikhwah, ba'du ulama'ina, sebagian ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, ma makna sobaru wa ma makna yuqinun. Apa artinya sobaru dan apa artinya yuqinun? Saya masih ingat beberapa tahun yang silam, ketika umat Islam juga mendapatkan ujian-ujian dengan imannya, ada seorang alul ilm, yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman. Ketika menjelaskan ayat ini, beliau menasihatkan as-sabr a'la maratibil amal wal yakin a'la maratibil ilmi. Sabar itu adalah puncak tertingginya jenjang-jenjang beramal. Dan yakin itu adalah puncak tertingginya tahapan-tahapan ilmu. Maka makna dari itu semua, berarti kita harus punya sulam, punya perjalanan, naik tangga, syai' fa syai', sedikit demi sedikit. Di dalam urusan apa? Di dalam urusan amal. Di dalam urusan apa? Di dalam urusan ilmu. Terus kita bangun sampai jati diri kita adalah di dalam beramal karrihil mursalah. Di dalam kita bekerja terhadap perintah Allah, larangan Allah, jadi seperti angin yang bertiup. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang hari-harinya pernah ditanya oleh Rasulullah SAW di satu saat, siapa yang pagi ini sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini? Abu Bakar Siddiq yang menjawab, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Inilah hakikat lamma sabaru. Dan lihat derajat ilmunya Abu Bakar Siddiq, yakinnya Abu Bakar Siddiq di hari-hari ujian ilmu. Ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah semua sahabat mereka tidak hafal ayat? Mayoritas sahabat hafal ayat. Tapi saat Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah, mereka kalah dengan data-data emosionalnya. Mereka tenggelam dengan pemahaman-pemahaman emosionalnya. Hanya Abu Bakar yang waktu itu ditakdirkan oleh Allah membangun ilmu yakinnya untuk menghadapi ujian iman. Ketika orang di kalangan para sahabat Nabi tidak bisa menerima kalau Rasulullah SAW harus wafat. Bahkan Umar punya pemahaman lain.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti Musa alaihissalam. Dipanggil oleh Allah 40 hari, nanti pulang lagi balik ketemu kita. Padahal mereka hafal ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata. Ayatnya jelas. Apakah kalau beliau telah wafat, au qutila, atau beliau telah dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu terbalik, kamu membalik ke belakang. Dan yang unik, kecerdasan, keyakinan Abu Bakar Siddiq ini mengembalikan ilmu mereka dengan benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak menimpa padanya kematian. Ayo ikhwah. Dari sini kita kembali mendapatkan jalan yang harus kita bangun. Maratibil amal wa maratibil ilmi. Dan kita terus berjalan sampai Allah menolong kita di atas puncaknya. Menahan diri di dalam amal yang soleh itu menjadi jati diri kita. Memegangi ilmu yang yakin dari Allah, dari Rasulnya, menjadi jati diri kita. Tidak bisa dipisahkan hidup kita dengan itu. Sehingga as-subah wal fitan la tuzakzi'uhu, kata Al-Alama As-Sa'di rahimahullah. Subhat-subhat dan fitnah-fitnah tidak memporak-porandakan orang yang seperti ini. Dan terus menerus kita diuji. Maka ayo ikhwah, ini kembali kita mengambil pelajaran yang besar. Yang baru saja bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendidik. Karena beliau telah mencapai a'la maratibil ilmi dan a'la maratibil amal. Sehingga hari-hari fitnah Allah menjadikan Abu Bakar Siddiq syuhada 'alan nas. Allah menjadikan Abu Bakar Siddiq adalah menjadi saksi kebenaran atas manusia. Padahal para sahabat adalah orang-orang besar semua. Namun demikian kita bisa melihat hadza qulubus sahabah ikhtarahumullah. Allah telah memilih dan hati mereka adalah terbaiknya hati manusia. Tapi begitu diuji oleh Allah, terjadi apa yang terjadi. Maka ya ikhwah, dari sini kita kembali mengambil islah yang muhimmah, mengambil perbaikan yang sangat penting, yang itu adalah islahul anbiya wal mursalin. Islah perbaikannya para nabi dan rasul, membersihkan kemenangan hidup yang sebenarnya, yaitu tauhid. Dan benar-benar menjernihkan tauhid ini dari subhat-subhatnya. Dan subhat yang paling mengkhawatirkan bagi orang-orang yang mereka tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi ilmu, tidak diberi kekuatan beramal yang ikhlas, akan gampang terjatuh. Yaitu apa? Orang-orang yang Allah jadikan wasilah-wasilah kebaikan bagi mereka. Seperti yang tadi diingatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalian akan beribadah pada Allah atau beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo ikhwah. Maka risalah yang muhimmah ini kembali kita jadikan mudzakarah, dan kembali kita jadikan markazul islah, pusat kita memperbaiki hidayah kita.
agama kita. Karena hakikatnya taghayyurun nas, berubah-ubahnya manusia itu di dalam persoalan ini. Dan ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati li ajli ayyu syai'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali kepada sunnahku, karena masalah apa? Karena masalah fasayarahtilafan katsira. Kalian akan mendapati nanti agama kalian itu berbeda-beda. Dan di mana letak yang paling ekstrim adalah di dalam persoalan besar ini. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada, setelah tadi kita mengambil faedah dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan kepada tamhid, kepada pengantar untuk memahami faedah muhimmah yang ada di dalam risalah yang adimah ini. Tamhid atau pengantar ini disampaikan oleh beliau Muhammad Mahdi Al-Istanbuli yang mengambil faedah muhimmah tentang masalah ini yang berulang-ulang dan terus menerus umat Islam selalu ditunjukkan di mana letak kerendahan yang terus menerus diulang, dipertontonkan di hadapan generasi-generasinya. Seakan-akan kehilangan jalan kemuliaannya. Padahal jalan kemuliaannya adalah terang benderang. Maka ya ikhwah, pada tamhid ini diingatkan oleh beliau setelah beliau menyampaikan dalam khutbah hajjah, amma ba'du fa inna maudu al-wasitati bainal haqqi wal khalqi bakhsun khatirun. Adapun pembahasan tentang wasitoh, tentang perantara, wasilah, di mana seorang hamba punya hajat besar kepada Rabbnya, di mana Rabbul Alamin punya rahmat yang agung kepada hambanya, dan sudah menjadi ketetapan Rabbul Alamin, hamba ini tidak bisa meraih kemuliaan ini tanpa adanya wasilah. Tidak semua orang diberikan oleh Allah kecuali dipilih, dan sudah menjadi ketetapan Allah. Di saat manusia rusak, perbaikan itu tidak bisa diperbaiki oleh mereka sendiri. Ya. Di saat manusia mengalami kegaduhan massal, kerusakan massal, mereka itu nggak bisa memperbaiki diri mereka sendiri, baik pribadi atau berjamaah. Kecuali apa? Kecuali Allah kirim wasilah. Siapa itu? Rasul, Nabi. Ya. Kecuali Allah kirim wasilah. Belum pernah ada sejarah di mana orang itu mengalami kerusakan, terus dia bukan seorang Rasul, dia bukan seorang Nabi, kemudian mereka memperbaiki sendiri. Gak ada. Makanya kita bisa melihat fenomena orang-orang yang ingin memberi jawaban solusi kerusakan umat. Apa? Mengaku jadi Rasul. Banyak kan terjadi. Di belakangan muncul, itu menunjukkan karena mereka sudah pegel ngelihat umat itu rusak. Dan terbawa kepada ternyata kembalinya harus dengan adanya Rasul. Karena kebodohannya, karena kejahilannya dimasuki oleh wasyawisu syaitan. Ya kalau gitu kita ngaku Rasul. Atau kita cari orang yang punya kelebihan, kita angkat sebagai Rasul. Dan tujuannya untuk apa itu? Untuk mereka punya jalan kepada Allah. Kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Fasad. Kenapa? Karena urusan wasitoh,
urusan perantara inilah barometer benar dan tidaknya kebaikan umat. Maka dinasihatkan di sini maudu'ul wasitah, ya, pembahasan tentang perantara bainal haq wal khalq, ya, antara Allah yang maha benar dan antara al khalq makhluk. Ini bahsun khatir, pembahasan yang khatir, pembahasan yang besar, pembahasan yang riskan, ya, pembahasan yang butuh ketelitian, jeli, hati-hati, dan harus mendapatkan pembahasan yang utuh. Begitu berubah pembahasan ini, masalah ini jadi berubah. Ya. Begitu berubah, masalah ini jadi berubah. Dan masalah ini kemudian jadi kerusakan. Contohnya siapa? Contoh yang sudah konkret pada ahli kitab. Kapan dia mengambil sikap kekacauan kepada para rasul mereka? Kapan mereka mengambil sikap kerusakan terhadap para rasul mereka? Ketika mereka tidak mengambil utuh peringatan ini. Dari mana? Dari merusak sikap-sikap ilmiah mereka untuk meraih masalah ini. Mana? Allah berfirman banyak tentang mereka. Apa? Mereka menjadikan ilmu untuk kepentingan rendah. Ya. Untuk kepentingan rendah. Bukan untuk kepentingan meraih kebenaran yang besar. Allah sebutkan mereka walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi mereka sudah condong kepada dunia. Jadi tujuan ilmu yang harusnya mereka bangun untuk meraih kejayaan, puncaknya ilmu yang besar, yaitu ilmu tentang zat yang maha benar, sudah dicari untuk kepentingan yang rendah. Kemudian yang kedua, bukan cuma tujuan ilmu yang mereka rusak, metodologi ilmunya pun dia rusak. Apa? Yukharrifunal kalima. Dia merubah perkataan-perkataan. Jadi perkataan-perkataan Allah mereka rubah-rubah. Yang mereka tidak bisa rubah apa? Taktumunal haq. Dia sembunyikan kebenaran yang dia tahu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tuh tahu. Dan ini menunjukkan metodologi ilmu yang mereka sudah rusak. Dampaknya apa? Ilmu mereka tentang tauhid berubah. Dampaknya apa? Ilmu mereka tentang mengimani Rasul mereka berubah. Dampaknya apa? Tauhidnya tercabik-cabik. Sehingga mereka kemudian punya akidah yang batil. Punya tauhid yang rusak. Innallaha salisu salasah. Kan begitu. Isa ibnullah, Uzair ibnullah. Dan itu berangkat dari sini. Maka pembahasan masalah ini adalah bahsun khatir. Dan apa yang tadi baru saja kita dengar, Abu Bakar mengingatkan tentang Rasulullah SAW dengan bahasa yang cukup dalam. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Dan lihat, begitu umat kembali lagi kaidahnya, amalnya, ilmunya sebagaimana yang dinasihatkan Abu Bakar, di masa itu umat kembali bangkit. Allah kembali memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada umat walaupun Rasul sudah tidak ada. Walaupun yang ada Abu Bakar, walaupun yang ada Umar, walaupun yang ada dan seterusnya.
Saat-saat itu tidak ada lain, tauhid mereka bersih. Iman-iman mereka kepada Allah tinggi. Dan sikap-sikap mereka kepada ujian besar mereka dengan para nabi mereka, para rasul, para ulama, para orang-orang pilihannya Allah lurus. Sehingga mereka kemudian banyak diberi kemuliaan oleh Allah. Ayolah ikhwah, hada bahsun khatir. Kemudian di antara yang diingatkan oleh beliau dalam pengantar ini, jahilahu aksarul muslimin. Kebanyakan kaum muslimin bersikap bodoh dengan persoalan ini. Mereka tidak mau mengambil perjuangan untuk mendapatkan masalah ini benar-benar bersih. Benar-benar sebagaimana aradallah wa aradar rasul. Benar-benar sebagaimana apa yang Allah maksudkan, apa yang Rasul maksudkan. Jahilahu aktsarul muslimin. Wabil asafi, dan kemudian sangat disesalkan, fakana min natijati dzalika hadzal ladzi na'ani. Maka yang terjadi dari buah persoalan ini, persoalan manusia terjatuh di dalam iltibas, kekacauan yang besar di dalam urusan ini, sehingga tauhid dan syirik menjadi bercampur aduk kembali. Kemudian manusia hidup dengan kejahilannya kembali tentang tauhid mereka, tentang bagaimana mereka beriman pada para rasul, bagaimana mereka beriman dengan para pewaris rasul, yang memang Allah datangkan mereka supaya manusia bisa mendapatkan jalan nyambung meraih kemuliaan dari Rabbnya. Apa buahnya? Hadzal ladzi na'ani. Buahnya adalah perkara yang kami maksudkan di sini. Yaitu apa? Ba'dama khurrimna nasrullahi subhanahu wa ta'ala. Ba'da ma khurrimna nasrallahi subhanahu wa ta'ala wa ta'yidahu alladhi wa'adana bihi idama laja'na ilaihi wa taba'na syar'ahu. Kalau kita bisa kembali menyelamatkan kaidah besar ini, maka kesudahannya seperti yang kami maksudkan, dan hakikatnya ini yang dimaksudkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita sampaikan. Apa itu? Hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan mengangkat bencana umat, musibah umat, rendahnya umat ketika mereka kembali kepada agama mereka. Apa maksudnya? Ba'dama hurrimna nasrallahi ta'ala. Setelah sekian lama kaum muslimin secara umum di negeri-negeri mereka telah diharamkan mendapatkan pertolongan Allah, telah tertahan selama ini, mereka terus-menerus menimpa berbagai macam keburukan dan mereka dikerjain oleh musuh-musuhnya, dan terus-menerus mereka direncanakan oleh musuh-musuhnya untuk menjadi kaum yang terjerembab dan gak pernah ditolong oleh Allah. Setelah sekian lama, pertolongan Allah itu tidak menjadi sahabatnya kaum muslimin. Padahal dulu kaum muslimin itu walaupun sudah tidak ada Rasul, pertolongan Allah itu menjadi sahabat mereka. Setelah lama jauhnya pertolongan Allah dijauhkan, diputuskan terhadap kita semua.
wa ta'yidahu alladhi wa'adna bihi. Dan setelah lama penjagaan Allah yang Allah janjikan dalam ayat-ayat yang sebenarnya orang mukmin, orang beriman itu adalah orang yang dijaga oleh Allah kemuliaannya. Setelah lama itu semuanya terjadi. Idza malaja'na ilaihi, kalau kita mau kembali lagi ke sana, kalau kita mau kembali lagi punya ihtimam yang besar di dalam masalah ini, wattaba'na syar'ahu, kemudian setelah itu kita kembali mengikuti syariatnya, maka faqala, janji-janji Allah akan kembali diberikan oleh Allah. Karena kebaikan umat itu tidak datang dari umat itu sendiri. Kebaikan umat adalah pertolongan Allah. Kemenangan umat adalah penjagaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah hak bagi Allah. Sudah menjadi ketentuan Allah. Haqqan alaina, merupakan kebenaran atas kami Allah. Apa itu? Nasrul mu'minin. Menolong orang beriman itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi kenapa umat ini terus menerus sehingga kadangkala hari ini kita sering dilanda dengan apa kata orang sekarang? Halu. Iya. Ya, nanti ada langit muter-muter. Wah, ini tanda malaikat mau turun. Ya kan begitu sekarang ini. Coba di YouTube itu. Ada burung terbang-terbang rombongan. Tentara Allah mau datang. Apanya? Ya. Dan ujungnya habis cerita begitu juga nggak ada apa-apa tuh. Umat juga rendah lagi. Ya. Ya. Pasukannya Allah khusus. Sampai hari ini terkadang orang itu menghibur diri dengan Imam Mahdi. Ya. Menghibur diri dan tidak ada kenyataannya mereka ditolong oleh Allah. Ya. Ini janji yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ini sudah diterangkan di Al-Quran. Tidak perlu menunggu Imam Mahdi, itu ada masanya. Ya. Setiap orang beriman akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Pertolongan dari Allah, dan itu janji Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tapi kok nggak dapat? Berarti ada persoalan. Ada kaidah yang sudah nggak benar. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di mana kaidahnya kembali? Kaidahnya Allah sudah mengingatkan bagaimana ketentuan Allah. Allah menolong orang-orang beriman. In tansurullaha yansurkum. Ya. Dengan syarat in tansurullah. Jika kalian menolong Allah, menolong dinnya. Ya. In tansurullaha, jika kalian menolong Allah, kembali kepada din Allah, itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tarji'u ila dinikum. Ya. Baru yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian, kaki-kaki kalian. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Karena asalnya kemuliaan itu bukan milik orang-orang yang tidak beriman. Hukum asalnya kemuliaan itu milik pencipta hidup. Karena orang yang tidak beriman juga makhluknya Allah. Juga hambanya Allah. Yang rendah. Lebih-lebih lagi dengan keadaan mereka tidak punya iman. Sesuatu yang sangat rendah. Ya. Tidak ada satu pun janji Allah kepada orang yang tidak beriman. Untuk mereka diberi kebaikan-kebaikan, gak ada. Tapi keadaan yang terjadi, kenapa demikian? Persoalannya berarti kembali kepada kita. Kalau berbicara kemuliaan, nggak usah kita teriak-teriakin.
Ya, milik Allah al-izzah, milik Rasulnya, milik orang beriman. Dan Allah bahkan menegaskan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian bersikap rendah. Kalian itu bukan orang rendah. Wala tahzanu, dan kalian itu tidak pantas menjadi dengan nikmat iman, dengan nikmat dini ini menjadi orang yang sedih. Wa antumul a'laun, kalian tuh orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian itu benar-benar orang yang beriman. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini cara umat kembali. Ya. Cara umat kembali dari berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, zahir maupun batin. Ya. Caranya mereka tidak tahu rahasia itu semuanya. Sebagaimana tidak henti-hentinya Allah sudah mengingatkan wa makaru. Ya, mereka membuat makar. Dan seringkali para rasul juga tidak tahu makar mereka. Tapi kenapa? Mereka dibinasakan, para rasul diselamatkan. Ya. Karena kemuliaan itu milik mereka. Mereka itu kekasih Allah. Dan ini sebenarnya keyakinan yang harus dikembalikan. Subhat hari ini terus menerus kita dirontokkan untuk tarji'u ila dinikum. Terus menerus kita dipreteli, dihilangkan potensi-potensinya. Sehingga kita bisa melihat generasi-generasi kita hari ini, bahkan mayoritas umat Islam yang ada ilaman rahimahullah, konsentrasi untuk mengembalikan ini terlalu berat. Padahal itu kemuliaan mereka. Padahal itu kejayaan mereka. Terus subhat ini diserangkan kepada mereka. Sehingga sikap mereka dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja tentang agamanya. Maka ayo ikhwah, ini faedah yang sangat penting. Karena hakikatnya kemuliaan itu sesuatu yang jelas. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena itu adalah sunnah kauniyah dan janji Allah. Ya, sunnah kauniyah dan janji Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sudah menjanjikan, Allah akan rubah. Dari mana itu? Dari kaum itu menempuh sunnah perubahan. Allah yang akan merubah mereka. Ketika kaum itu menempuh sunnah perubahan dengan kecerdasan mereka, tidak hanya melihat ilmu yang dohir, tapi mereka memahami ilmu sebenarnya yang terjadi di dunia. Ilmu yang terjadi di dunia sebenarnya adalah bukan ilmu yang dohir. Ya. Ilmu yang terjadi di dunia adalah ilmu yang tersembunyi. Dan ilmu yang tersembunyi ini yang tahu adalah para rasul. Yang tahu adalah para pewaris rasul. Yang punya adalah orang-orang beriman jika mereka memang tekuni. Dan itu yang menjadi rahasia ketika Allah Azza wa Jalla mencontohkan dua kaum ketika melihat peradabannya Qarun. Ketika peradaban Qarun dipertontonkan. Dan hakikatnya hari ini apa? Daur ulang dari peradaban-peradaban seperti itu. Sekarang kita banyak dipertontonkan dengan adidaya ini dan perbincangan larinya ke situ. Larinya ke Amerika, larinya ke Eropa, larinya ke Cina dan sebagainya. Apa yang dibicarain coba? Persenjataan lah, ekonomi lah. Itu kan barang zahir semua. Karena orang diajak diskusi habis-habisan tentang itu. Kayaknya menjawab segala-galanya. Dan itu adalah daur ulang dari apa yang dulu terjadi pada Qarun. Kehebatan Qarun ditunjukkan. Qarun wa kharaja ala qaumihi
Dia keluar, diekspos. Peradabannya diekspos oleh Allah di tengah-tengah kaum. Dengan membawa zinatihi. Dengan membawa semua peradaban keindahan-keindahannya. Yang dimiliki oleh apa? Qarun. Maka manusia pun kemudian sebagian mereka mengatakan, ya laitalana misla ma utiya Qarun. Seandainya kita diberi seperti apa yang Qarun diberi. Sama kan hari ini? Seandainya kita kayak Amerika, seandainya kita kayak RRC, seandainya kita kayak Eropa, seandainya terus. Ya laitalana misla ma utiya Qarun. Wa innahu ladu haddin adzim. Sungguh dia itu punya sukses besar, masa depan yang besar, kejayaan yang besar. Ini kan statement, kaidah yang dibangun. Dari mana orang ini kok bisa mengatakan bahwasanya Qarun itu ladu haddin adzim, punya kejayaan, masa depan, peradaban, kemenangan yang besar. Dari mana dia bisa punya statement seperti ini? Dari melihat yang dohir pada Qarun. Ya kan begitu. Dari melihat rumahnya Qarun, melihat pasukannya Qarun, melihat peradabannya Qarun. Kan begitu. Ketika kita memahami seperti ini, karena ada golongan lain yang waktu itu berbeda, punya statement, berbeda punya cara berpikir. Wa qala alladziina utul ilm. Berkatalah orang yang diberi ilmu. Apa yang dimaksud diberi ilmu ini? Ilmu din. Ilmu keimanan, ilmu tentang wahyu. Dan ini menunjukkan Allah membedakan ilmunya dia dengan yang sebelumnya. Yang mengatakan apa? Wa innahu ladu haddin adzim. Sekarang kita bilang, kalau ada manusia sampai melihat seperti itu, berarti dia punya riset terhadap Qarun enggak? Punya. Kalau enggak punya riset, coba hari ini mbah-mbah, ya, mbah-mbah kita yang tua-tua itu, atau bapak-bapak kita, orang kampung kita, yang nggak kenal sama Presiden Trump misalnya, apa dia pernah komentar yang hebat-hebat tentang Trump? Nggak ada, nggak punya riset apa-apa kok. Alah tole mangan sego warak wes enak. Kan nggak punya perkataan apa-apa tentang Trump. Orang lain, wih Trump itu begini. Opo kuwi mending ke buku. Kan begitu. Kan akhirnya begitu kan. Tapi coba kita ini. Karena kita punya riset yang banyak, baik riset langsung atau tidak langsung tentang itu, akhirnya di sini tuh gede banget. Terus lahirlah statement. Itu karena adanya riset. Karena adanya data-data yang diinput kemudian menjadi cara berpikir. Lah, kalau kemudian Allah menyebut ada orang yang berilmu, berarti ilmu dia dengan yang tadi beda apa sama? Beda. Tapi anehnya yang tadi dia disebut oleh Allah orang berilmu. Kan begitu. Malah Allah menyebut mereka wa qala alladziina yuridul hayatad dunya. Dan berkatalah orang-orang yang dia ingin dunia. Sudah. Dan Allah menyebut ini orang berilmu. Apa kata Allahu Rabbul Alamin? Menyebutkan orang berilmu ini, wailakum, kamu celaka. Loh, orang semisal Qarun dan orang yang punya riset tentang Qarun, dan di zaman itu Qarun jaya, kok dia bisa punya statement wailakum, kamu itu celaka. Loh, kalau kita hari ini bilang begitu, kita dibilang majnun nggak? Majnun. Ya, kita dibilang majnun. Tapi Allah menyebut yang ngomong ini orang berilmu.
Apa bedanya ilmu ini dengan ilmu mereka? Kata beliau Al-Alama Syekh Sa'di rahimahullah, ini punya ilmu yang tersembunyi dari batinnya dunia. Makanya dunia itu ada dohirnya dunia, ada batinnya dunia. Ilmu dohirnya dunia yang hari ini dikerjain oleh orang-orang materialisme. Orang-orang pragmatisme. Dan itu mereka mau naikkan ke panggung dunia. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang disebut oleh Allah tentang utul ilm adalah orang yang punya ilmu. Yang dimaksud di sini adalah, kata Syekh Sa'di, orang yang punya ilmu tentang batinud dunia. Apa? Batinnya dunia. Berulang-ulang di pengajian-pengajian sering kita sampaikan. Ya. Kalau kita, contoh yang sederhana. Orang punya makanan enak. Dohirnya dunia, sukses atau gagal? Kalau melihat dari dohirnya, makanan enak banyak. Sukses atau gagal? Sukses. Tapi ketika orang itu menikmati makanan enak yang banyak, menjadi orang gagal apa enggak? Tiap hari menikmati makanan enak dan banyak. Gagal apa enggak? Loh, gimana nih? Gagal enggak? Sekarang saya tanya. Orang yang banyak berpenyakit diabetes itu berangkat dari mana? Makanan enak dan banyak. Orang yang kena kolesterol itu berangkat dari mana? Makanan enak dan banyak. Berarti, dohirnya masa depan cerah. Setelah dilalui, bangkrut dia. Berarti sebenarnya yang berjalan ini dohirnya dunia atau batinnya dunia? Batinnya dunia. Di dalam enak itu ada bencana. Di dalam banyak itu ada bencana. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang yang punya ilmu tentang din. Karena mereka pasti tidak akan menjadi orang konsumtif. Kan begitu. Kenapa? Karena memahami batinnya dunia. Mereka pasti tidak menjadi orang-orang pragmatis. Karena mereka memahami tentang batinnya dunia. Mereka tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang pengeksploitir. Kenapa? Mereka memahami apa yang tersembunyi dari dunia ini. Ada kaidah yang berjalan. Lah kalau nggak ada kaidah yang berjalan yang tersembunyi, harusnya makan yang enak itu ya sehat toh. Wong enak kok. Harusnya kalau makan banyak, ya tambah kuat toh, jadi Samson. Kan harusnya begitu. Tapi kenyataannya hari ini gaya hidup seperti ini membuahkan kehancuran, membuahkan kerusakan. Dan ini contoh sederhana yang real di depan mata kita. Maka ya ikhwah, ini mengingatkan kembali kepada kita. Sebenarnya kita udah jelas wilayah kejayaan kita itu ada di mana. Wilayah kejayaan kita adalah ada di dalam penjagaan Allah. Karena kita tahu ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayatul kursi. Lihat faidah yang agung tentang ayatul kursi yang sudah diingatkan oleh Allahu Rabbul Alamin dan dinasihatkan oleh para ahlul ilm, oleh para ulama kita. Apa faidah besar tentang ayatul kursi? Man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal alaihi minallahi khafidun wa la yaqrabuhu syaitanu hatta yusbih. Jelas kan? Siapa yang membaca pada ayat ini di dalam satu malam, maka terus menerus ada penjagaan dari Allah.
Jadi kemuliaan umat itu karena adanya penjagaan Allah. Ya. Bukan karena umat itu bisa mendatangkan kemuliaan pada dirinya sendiri. Enggak. Terus menerus ada penjagaan dari Allah. Secara umum. Kemudian secara khusus. Wala yaqrabuhu syaitan. Sumber kejahatan umat. Sumber kerusakan umat. Apa itu? Syaitan. Aduun lakum. Musuh bagi kalian. Tidak bisa mendekati dia. Loh, ini kan sudah jelas. Wala yaqrabuhu syaitan. Syaitan tidak akan bisa mendekati dia hatta yusbih. Sampai waktu subuh datang. Subuh dia baca lagi, dijaga lagi oleh Allah. Menjadi jelas. Dan faidah ini mari kita kaji secara empiris untuk mendapatkan kaidah yang hak tentang apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinasihatkan oleh beliau sekali, hadis marfu dari Abu Hurairah. Ya. Mari saya kira ayat kursi ini bukan ayat yang asing. Ya kan? Bahkan kaum muslimin pun masih punya dampak-dampak keimanan mereka itu tentang ayat kursi. Masih punya wasilah itu. Mereka tahu kalau dengan ayat ini Allah berikan penjagaan. Tetapi ada fenomena yang sebenarnya sikap-sikap manusia yang bermodal semangat besar ini tidak didasari dengan maksud yang benar, jalan yang benar. Kita masih banyak kaum muslimin, saudara kita, menempelkan ayat-ayat kursi ini di rumah-rumah mereka. Untuk apa? Tulak balak. Itu kan sebenarnya mereka memahami adanya penjagaan. Ya. Tapi apakah begitu? Allah memberikan ayat kursi ini menjadi wasilah ismah minallah. Ya. Sekarang kita lihat realnya. Masih banyak nggak orang mempunyai syiar beragama dengan ayat kursi seperti itu? Masih banyak. Ya. Dan kita pun juga menjalankan syiar itu. Kita baca di dzikir pagi. Kita baca di dzikir petang. Yang jadi masalah sekarang, darajatun nas, tingkatan manusia di dalam mendapatkan kemuliaan ayat ini. Berapa orang yang dijaga oleh Allah dengan ayat ini? Padahal bacaannya ada yang beda nggak? Mayoritas sama. Caranya baca juga sama. Ya. Sebagian orang malah lebih banyak bacaannya. Kurang banyak nempeli di rumah. Di pojok-pojok rumah tempeli, di pintu tempeli. Kurang banyak. Semangatnya kurang apa? Tapi lihat secara umum mengangkat ketinggian derajat agama mereka? Enggak. Hidup mereka illa man rahimahullah, masih banyak yang ngikutin maunya setan tuh. Duh, terus gimana ini? Dari sini kita memahami apa yang diingatkan oleh para ulama sunnah. Ayat kursi ini adalah masuk di dalam kitabullah, Al-Quran. Dan kita diajarkan oleh Rasul kita untuk beriman kepada Al-Quran. Dan ayat kursi ini adalah a'dhamu ayatil Quran. Paling besarnya ayat Al-Quran. Dan kita tahu ayat kursi adalah kalamullah. Kan begitu kan? Kalamnya Allah. Sebagaimana Al-Quran adalah kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Dan apa kaidah Ahlussunnah di dalam mengimani Al-Quran? Kalamullah. Jadi jangan heran kalau ulama sampai membicarakan Al-Quran, kalamullah, hurufuhu. Nah, wa ma'anihi. Hurufnya dan maknanya. Dan Al-Quran adalah kitabul hidayah. Dengan menjaga hurufnya Al-Quran,
dimaksudkan untuk menjaga apa? Untuk menjaga apa? Dengan menjaga hurufnya Al-Quran dimaksudkan untuk menjaga apa? Tadi Ahlussunnah mengingatkan para ulama kita, Al-Quran adalah kalam Allah, hurufuhu wa ma'anihi. Berarti kita disuruh mengimani huruf-huruf Al-Quran adalah kalam Allah. Cukup? Tidak. Dan kita harus mengimani makna Al-Quran adalah kalam Allah. Sekarang Al-Quran adalah kitabul hidayah. Sekarang aslinya yang namanya kitabul hidayah itu hurufuhu atau ma'anihi. Aslinya. Hidayah itu adalah dari maknanya atau dari hurufnya. Gimana? Dari maknanya apa dari hurufnya? Sekarang antum punya panduan. Cara kalian menjaga panduan itu bisa dipakai dari pemahamannya atau dari ABCD-nya? Ya dari pemahamannya kan. Berarti menjaga huruf untuk menjaga apa? Untuk menjaga makna. Dan bisakah orang menjaga makna dengan tidak menjaga huruf? Tidak bisa. Karena makna sebuah bahasa tidak bisa dipisahkan dengan huruf dan lafaz sebuah bahasa. Ya kan begitu kan? Nah, sayang sekali. Makanya jangan heran kok kenapa sih kok orang Mu'tazilah ini ngutak-ngutak ini. Ya kita mengimani Al-Quran itu kalamullah, hurufnya aja, lafadznya aja, maknanya nggak usah. Supaya kita dibuat apa? Tidak punya penjagaan ini. Kalau Al-Quran itu kitab hidayah. Sekarang Al-Quran yang dihafal Abu Bakar dengan sahabat yang lain sama atau beda? Secara huruf, lafadz. Tapi secara makna beda apa enggak? Beda. Tingginya Abu Bakar dengan iman, lafdon, harfan, faqat, au ma'anihi. Maknanya yang menancap di dadanya Abu Bakar. Ayatnya sama. Jadi kalau begitu, apa yang Allah ajarkan di dalam ayatul kursi, siapa yang membaca, hakikatnya untuk meraih apa? Maknanya. Terjawablah sudah. Kenapa penjagaan Allah, kemuliaan Allah kepada umat ini mandul? Padahal ayat ini masih menjadi syiarnya umat. Karena kebanyakan umat hari ini nasibnya sama tentang ayat ini. Apa? Hurufuhu, itu yang didapat. Ya kan? Kalau mereka mendapatkan makna yang tidak Allah dan Rasulnya maksudkan. Sekarang kita tanya. Tadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi adalah a'dhamu ayatil Quran. Berarti selain ayat kursi, keutamaannya di bawah ayat kursi atau sama atau di atas? Loh, kan Nabi mengatakan a'dhamu ayatil Quran. Berarti selain ayat kursi, keutamanya di bawahnya atau sama atau di atasnya? Di bawahnya. Sekarang pertanyaannya, dari sisi apa ada ayat lebih utama dari ayat yang lain? Makna. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu itu dikembalikan kepada objek ilmu. Kenapa ayat kursi itu a'dhamu ayatil? Apa objeknya ayat kursi? Berbicara tentang al-haq Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada lagi pembicaraan ilmu yang paling tinggi kecuali membicarakan Allahu Rabbul Alamin. Karena itu pantas ayat kursi adalah a'dhamu ayatil Quran. Dari sini terjawablah penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada ayat kursi ini, kepada orang yang baca ayat kursi ini, kalau orang itu mendapatkan ketinggian makna dari ayat itu. Mereka baca ayat ini, zadathum imana, wajilat qulubuhum. Dari mana? Dari makna yang ditanamkan kepada dirinya. Dan makna yang paling besar di dalam ayat ini untuk mengajarkan kebutuhan manusia yang paling tinggi, yaitu tentang Allah.
Awal-awal ayat ini mengajarkan kembali kepada sesembahan yang benar. Kemudian jawabannya apa kok kita harus kembali kepada sesembahan yang benar? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya kan begitu kan? Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa kita harus kembali kepada sesembahan yang benar itu Allah? Allah menjawab, Al-Hayyu. Yang maha hidup itu Allah. Pemilik hidup yang maha hidup. Kemudian yang maha berbuat itu siapa? Allah. Al-Qayyum. Duh, ini sudah solusi habis. Karena itu, sebagaimana sebagian ulama menerangkan, Nabi Yunus alaihissalam ketika tertimpa bencana, musibah, dan kembali kepada Allah, wasilahnya apa? Mengembalikan kaidah sesembahan yang benar. Ya kan begitu kan? Apa doanya Yunus alaihissalam? Subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang diangkat itu adalah maha suci engkau. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan dengan benar kecuali engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Diangkat oleh Allah. Diambil bencananya, diselamatkan, dikeluarkan oleh ikan Nun. Ini berangkat dari sana. Dan tentu yang diucapkan oleh Nabi Yunus, ya kembali kepada makna ayat yang begitu dalam di dalam hatinya. Karena itu menjadi jawaban sudah. Ketika ayat ini dibaca, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum, dan hati mereka tidak ada keimanan tentang ini. Data iman yang benar tentang ini nggak ada. Apakah penjagaan itu ada? Nggak ada. Maka ya ikhwah, ini peringatan yang besar tentang bagaimana manusia kembali mendapatkan kebaikannya. Yang kebaikannya kembali kepada penjagaan Allah. Kembali kepada pertolongan Allah. Dan ini harus dibangun. Apalagi di hari-hari manusia sudah lari kepada makhluk. Baik peradaban kuno maupun peradaban modern. Ketika mereka tidak bisa kembali kepada tauhid, pasti lari kembali kemana? Ke makhluk. Ya. Dan ini pun dibicarakan oleh ulama Ahlussunnah. Sampai ada seorang ulama Ahlussunnah menasihatkan tentang satu masalah, khalqu af'alil ibad. Makhluknya perbuatan hamba. Ini untuk mengingatkan kembali. Karena akan terjadi hamba itu berbuat dan bersandar pada perbuatannya. Hamba itu hidup dan menyandarkan potensinya dengan kehidupan yang dia miliki. Dia tidak tahu kalau perbuatan dia adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini tidak memberi kaidah bagi dia untuk punya jalan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayo ikhwah, dari sini kita mendapatkan bimbingan kembali apa yang tadi dinasihatkan tentang hakikat kembali kepada mengimani Allah Azza wa Jalla. Dan disinilah menunjukkan buah yang paling besar. Kemenangan orang beriman itu ada di mana? Kemenangan orang beriman itu kalau dia dapat karomah dari Allah. Sudah, kalau dia nggak dapat karomah dari Allah Azza wa Jalla, nggak ada kemenangan orang Islam. Sehingga para ulama kita
Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihatkan di dalam kitab akidah, yaitu akidah Al-Wasithiyah, salah satu bab yang kembali dijadikan peringatan oleh beliau adalah faslun karamatul aulia. Fasal tentang karomahnya para wali Allah. Di satu sisi ini adalah pisau yang tajam untuk meraih kemenangan. Di sisi yang lain, bab ini juga bisa menjadi pisau yang tajam menusuk diri sendiri. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sebagian orang tidak mementingkan jalan untuk mendapatkan karomah dari Allah. Siapa? Mu'tazilah, Qadariyah, nggak mau beriman tentang karomah. Karena mereka ingin mencari kemenangan dengan sebab musabab yang mereka bangun. Makanya mereka ingkar dengan qada dan qadar. Karena ingin meraih kemenangan dengan sebab musabab yang mereka bangun. Kemudian mereka bersandar dengan itu. Mereka ingkari. Gagallah dapat kebaikan. Ya. Di sisi yang lain, ada yang punya senjata mengimani karomah, tapi menusuk dirinya sendiri. Dukun dijadikan orang yang punya karomah. Orang-orang aneh yang agamanya tidak baik, kemudian, wah itu dia punya karomah. Dan kemudian tidak sadar, dia juga menyandarkan kepada yang seperti itu. Sehingga dari sini ayo ikhwah, hakikat mengimani karomah itu mengimani apa? Ada kesalahan fatal ketika Ahlus Sunnah mengimani tentang karomah. Ya. Ketika Ahlus Sunnah mengingatkan salah satu kaidah tentang karomah, a'dhamuha ad-dalalatu ala kamali qudratillah wa nufudi masyiatihi. Paling besarnya karomah ini dijadikan peringatan agar menjadi solusi kemuliaannya umat Islam. Kenapa? Hakikat mengimani karomah, makanya yang ajib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menempatkan mengimani karomah ini, ditempatkan setelah mengimani qada dan qadar. Kenapa? Kalau kita mengimani qada dan qadar itu hakikatnya mengimani apa? Hah? Hakikatnya yang kita imani apa? Hah? Perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah kepada orang khususnya. Apa itu? Karomah. Ayo ikhwah. Kepada orang khususnya Nabi dan Rasul, mukjizat. Kepada orang khususnya para kekasih Allah yang itu bukan Nabi dan Rasul, karomah. Dan inilah kemuliaan Allah yang Allah berikan pada mereka. Dan ini adalah cabang mengimani qada dan qadar. Apa bedanya? Bedanya kalau mengimani qada dan qadar secara umum, kita diajari untuk mengimani kehendak Allah yang mengiringi kehendak makhluk. Ya. Dan kita diajari untuk mengimani perbuatan Allah yang mengiringi perbuatannya makhluk. Takdir-takdir perbuatan Allah yang terjadi normal. Apa itu normal? Karena mengiringi perbuatannya makhluk, mengiringi kehendaknya makhluk. Ini di dalam kita mengimani takdir Ahlus Sunnah. Sekarang kalau kita mengimani perbuatan Allah tentang karomah, bagaimana? Hakikatnya bedanya dengan mengimani tentang takdir khairihi wa syarrihi secara umum. Karomah itu hakikatnya adalah takdir khairihi atau syarrihi?
khairihi kan? Karena kepada orang khususnya, para kekasih Allah. Ya, perbuatan Allah yang baik kepada orang khusus. Apa bedanya lagi dengan mengimani takdir secara umum? Kalau takdir secara umum tadi apa? Mengiringi sebab-sebab umum. Nah, apa sebab umum? Keinginannya makhluk. Ya kan? Apa sebab umum? Ikhtiarnya makhluk. Ini mengimani takdir Ahlussunnah secara umum. Adapun mengimani takdir secara khusus yang disebut karamah adalah mengimani perbuatan Allah yang sebabnya nggak umum. Paham ini? Kalau sebabnya umum, setiap orang bisa melihat nggak? Bisa. Setiap orang bisa riset nggak? Bisa. Sebabnya dohir atau batin? Dohir. Tapi kalau karamah, ini sebabnya adalah tidak umum. Ya. Sebabnya, ikhtiarnya, kehendaknya tidak umum. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa diriset secara zahir. Dan ini karamah. Sama-sama mengimani tentang maha berbuatnya Allah. Nah, orang mukmin mestinya punya perhatian yang benar di sini. Makanya kata Al-Alama Syekh Sa'di rahimahullah, anna lillahi sunanan wa asbaban taqtadi musababatiha al-mawdu'ata laha syar'an wa qadaran. Fa inna lillahi aidan sunanan ukhra la yaqa'u 'alaiha ilmul bashar wa la tudrikuha a'maluha wa asbabuha. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, Allah maha berbuat terhadap makhluknya di dalam sunnah kejadian yang tetap. Dan kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, sunnah kejadian yang tetap itu beliau sebutkan di sini dua contoh sunnah. Maha berbuatnya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, sunnah maha berbuatnya Allah yang berjalan dengan sebab. Ya. Sebab itu kalau dilakukan oleh makhluk ada dua. Sebab ikhtiar dan sebab iradah. Ya kan? Dia menginginkan, kemudian dia berbuat, memilih. Allah di dalam mentakdirkan maha berbuatnya ada sunnah takdir Allah yang berjalan pada sebab dan menuntut pada musabab. Berarti ada sebab, ada musabab. Kata beliau, al-maudu'ata. Sebab dan musabab ini proporsional. Maksudnya apa? Yang cocok. Sebab kenyang, musababnya makan. Proporsional kan? Ya, bisa diriset nggak ini? Bisa. Dohir atau tersembunyi? Dohir. Ya. Allah, salah satu maha berkuasanya, rahasianya Allah adalah Allah punya sunnah di dalam maha berbuatnya dengan adanya sebab dan adanya musabab. Yang antara sebab dan musabab ini adalah maudu'ah, proporsional, objektif. Kemudian objektif dan proporsionalnya ini adalah syar'an wa qadaron. Secara syariat, din, dan secara takdir. Contohnya, kita dijanjikan oleh agama untuk mendapatkan rezeki dari Allah enggak? Iya.
Dan kita dijanjikan untuk mengikuti sebab musababnya enggak? Ya, fantasiru fil ardi. Secara syar'i diajarin enggak? Begitu kan? Secara realistisnya juga begitu kan? Rizki itu ditunjukkan oleh Allah, ada yang ngikutin sebab seperti syar'inya ngomong, realitanya juga berbicara. Kan begitu? Ini satu sunnah. Dan ini yang kita disuruh beriman, al-ilmanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Menurut al-sunnah. Yang tidak kita terjebak kepada Jabariyah dan kita tidak terjebak kepada Qadariyah. Akhirnya kita menjadi kaum yang punya karya-karya yang hebat, tetapi kita menjadi kaum yang selalu mendapatkan kesuksesan dari Allah. Tidak menjadi kaum pemalas, berpangku tangan, dan tidak menjadi kaum yang melulu hanya melihat sebab musabab. Dengan mengimani apa? Sebab qada dan qadar perbuatan Allah yang ditakdirkan dengan sebab musabab. Ini sunnah yang pertama. Dan itu umum terjadi. Kemudian kata beliau Sa'di, fa inna lillahi aidan sunan. Di dalam hidup ini Allah juga maha berbuat. Ada satu sunnah yang lain. Apa itu? La yaqa'u alaiha ilmul basar. Ilmunya makhluk tidak bisa mendeteksi, tidak bisa meriset, tidak bisa menganalisa tentang sunnah ini, tentang perbuatan Allah yang ini. Dan ini sekaligus sepongah-pongahnya manusia ketika sebab musababnya selalu ditakdirkan oleh Allah, akan dibenturkan dengan sunnah yang seperti ini. Supaya manusia terus dikondisikan, Tuhannya itu kamu atau Allah? Ya. Fir'aun punya otoritas. Pada puncaknya dijatuhin oleh Allah. Nih, mana ada otoritas yang pernah abadi di dunia dari makhluk? Enggak ada. Sehebat-hebatnya dia memegang sebab, sehebat-hebatnya dia merancang akibat, sepuncak-puncaknya dia punya wilayah di situ, akan ditunjukkan adanya sunnah yang lain. Sunnah kauniyah yang Allah takdirkan pada Fir'aun ditumbangkan dengan sunnah yang tidak Allah takdirkan seperti Fir'aun, yaitu sunnah yang Allah takdirkan pada Musa. Ya kan begitu? Fir'aun berjalan dengan sunnah kauniyah, dengan sebab dan musabab. Bisa diteliti, bisa dibaca. Coba kalau orang budak, bisa nggak dia punya kekuasaan kayak Fir'aun? Ya nggak bisa, nggak ada datanya. Karena Fir'aun raja, penguasa yang punya pasukan dan sebagainya, bisa diriset. Orang punya kekuasaan seperti itu karena potensinya begini kan bisa diriset. Tapi Musa alaihissalam diriset pakai apa? Dan akhirnya Allah tunjukkan ada sunnah yang Allah berikan pada hamba-hamba tertentu, yang sunnah ini kata beliau Sa'di, la yaqa'u alaiha ilmul basar. Ilmunya manusia normal, risetnya orang-orang normal tidak bisa menjangkau sunnah ini. Ya. Wala tudrikuha a'maluhum wa asbabuhum. Dan karya-karya mereka dan riset-riset sebab mereka nggak bisa menjangkau sunnah ini. Dan itulah mukjizat. Hakikat mukjizat, kehebatannya Nabi atau kehebatan Allah? Karena orang Islam banyak kebalik tuh. Kehebatannya Nabi atau kehebatannya Allah? Kehebatannya Allah. Hakikat karomah, kehebatannya kekasih Allah atau kehebatannya Allah? Kehebatannya Allah. Allah itu menunjukkan, ini loh kaidah yang kalian gak sanggup hadapi. Tapi orang sering keliru. Apa? Wah, Nabi itu hebat ya. Loh, Nabi yang hebat. Orang sering keliru. Wali itu hebat.
Akhirnya dia kagum kepada wali. Dia kagum kepada seorang nabi yang hulu. Itu berangkat dari sana. Dan padahal ini adalah wilayah kemuliaan Allah. Coba ketika hari ini orang punya pemahaman tentang karomah yang nyeleneh-nyeleneh. Ya kan begitu? Lah kok bangsanya, negaranya terpuruk terus? Ya. Kalau memang karomah mereka adalah karomah yang menjadi kemuliaan Allah, ya harusnya bangsanya mulialah dengan dia. Ya. Kebangkrutan ekonomi diselesaikan sama dia. Kan harusnya begitu. Kehancurannya bangsa diselesaikan sama dia. Kenyataannya juga enggak. Dan ini menunjukkan hilangnya kemuliaan umat Islam ketika mereka sudah jauh dari sunnah-sunnah maha berbuatnya Allah kepada mereka yang itu adalah dalam makna karamah. Dalam makna apa? Mukjizat yang itu pada Nabi. Dan umat tidak kembali kepada kaidah yang benar. Umat justru membawa bahasa-bahasa karamah ini dengan halu. Ya, halu kalau orang sekarang. Dari apa? Kekacauan psikis. Ya. Kekacauan psikis. Padahal ayatnya aja sudah jelas. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Biasanya orang berhenti sampai di sini. Tidak menjelaskan ayat berikutnya. Padahal ayat berikutnya ini untuk menjadi tafsir. Siapa waliullah itu? Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Duh, jelas kan? Siapa waliullah itu? Mereka itu adalah orang-orang yang telah beriman. Punya tauhid yang benar. Wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Menjalankan perintah. Meninggalkan larangan. Tauhidnya benar. Karya amal solehnya benar. Itu yang disebut oleh Allah. Aulia Allah. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah. Kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan terus menerus. Musuh-musuhnya orang beriman. Menjadikan ini terpuruk. Tidak terasa orang beriman diperangi dengan gaya ilmu materialis. Ya. Terus ditenggelamkan dengan ilmu psikis yang bingung. Ya. Gayanya Sigmund Freud. Ya. Apa itu? Oh, itu otak setengah sadar, ambang sadar. Otak nggak sadar itu malah bagus. Aneh-aneh. Untuk membangun seperti itu adalah mencapai pemikiran, perasaan yang sebenarnya bertentangan dengan syar'i. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ada bahasa yang berkembang pada kaum muslimin. Kalau kita belum jadi orang aneh, belum jadi orang gila, nggak bisa jadi wali. Ya kan begitu? Kalau sudah melalui jadi orang aneh, jadi orang gila, omongannya nggak karu-karuan, telanjang kotak, telanjang bundar, baru itu mau calon wali. Duh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sebenarnya kemuliaan besar yang Allah siapkan. Allah itu menyiapkan orang beriman karamah. Ya. Jadi sebenarnya kemuliaan bagi orang beriman itu sesuatu yang sederhana di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila kita bisa kembali dengan benar. Yang tadi sudah dinasihatkan oleh beliau. Kembali kepada janji-janji Allah. Kembali kepada beriman kepada Allah. Kembali kepada yakin maha berbuatnya Allah. Ya. Ini faedah yang muhimmah di dalam masalah ini. Ayo ikhwah. Dari sini insya Allah kita cukupkan dulu faedah kita pada malam hari ini. Dan semoga insya Allah
besok pada subuh bi'aunillahi azza wajal kita lanjutkan kembali untuk mengambil mudzakarah dari faidah yang azimah ini, bagaimana kita kembali membangun jalan untuk mendapatkan orang-orang khususnya Allah azza wajal, dan untuk kita dikhususkan oleh Allah azza wajal sebagai asfiya'uhu, sebagai orang-orang baiknya Allah, sebagai orang-orang bersihnya Allah azza wajal. Dan inilah dengan kita kembali kepada kaidah yang benar di dalam membangun tauhid kita dan membangun jalan kita untuk meraih tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Kita akhiri kesempatan ini atau majelis ini sampai di sini, dan saya mohon maaf dengan jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.